Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita dalam belajar matematika. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai materi aljabar ya, pelajaran kelas 7 semester 1. Oke, langsung saja kita ke bentuk aljabar. Yang pertama, pengertian dari bentuk aljabar. Oke, sebelum kita mengetahui pengertian dari bentuk aljabar, karena ini memang materi baru di tingkat SMP atau MTS ya. Di SD kita belum diperkenalkan banyak tentang aljabar. Nah, namun secara tidak sadar ternyata kalian sudah belajar tentang aljabar. Akan tapi dulu waktu di SD namanya kalian belum diberitahu bahwa ini yang namanya aljabar. Oke, yang pertama kita flashback kembali tentang rumus ya, rumus-rumus dari bangun datar ya. Yang pertama ada rumus keliling persegi. Dulu ya, guru SD pasti mengajarkan kalian tentang rumus persegi itu nanti 4 kali S atau 4 kali sisi. Nah, S-nya ini adalah simbol dari sisi. Kemudian luas persegi nanti panjang kali lebar. Dulu seperti itu ya. Keliling persegi panjang 2 kali panjang ditambah 2 kali lebar dan seterusnya ya. Oke, di sini bentuk 4 kali S atau ditulis 4S ya. 4 kali S boleh dituliskan 4S. Jadi jangan bingung kalau ada soal dalam matematika 4S, nah itu artinya adalah 4 kali S. 2S berarti 2 kali S dan seterusnya. Kalinya tidak dimasukkan. Kemudian yang kedua P kali L atau ditulis dengan PL boleh ya, dan seterusnya seperti itu. Nah, masing-masing ini disebut sebagai bentuk aljabar. Loh, kok bisa? Oke, kita lanjutkan ya. 4S dan 4L masing-masing adalah bentuk aljabar satu suku atau disebut suku tunggal. Ingat, 4S hanya 4S saja dan PL saja ya. Itu dinamakan bentuk aljabar suku tunggal. Kemudian yang kedua, 2P ditambah 2L adalah bentuk aljabar suku 2 atau biasa disebut dengan binom. Ya, itu ada 2 suku. Nah, kok 2 suku? Itu satu suku ini ya. 4S, nah ini satu suku. PL itu satu suku. Nah, ini 2 suku. Nah, di sini ada operasinya, hanya satu operasinya. Ada 2 suku di sini ya. Ini namanya suku. Kemudian yang ketiga ada 4P tambah 4L tambah 4T. Nah, jelas ini ada 3 suku. Nah, nama lain dari bentuk aljabar 3 suku adalah trinomial. Trinom ya. Oke, bentuk aljabar yang banyak sukunya lebih dari 3 disebut sebagai suku banyak atau polinom ya, atau polinom. Oke, misalkan ada K ditambah 3L ditambah 5M dikurangi 2N, mau ditambahkan lagi boleh, tambah 2Z tambah 9K dan seterusnya gitu ya. Oke, nah catatannya di sini bentuk aljabar ya dapat berbentuk penjumlahan, operasinya ya, pengurangan, perkalian, pembagian, perpangkatan dan pengakaran. Oke, bentuk aljabar bukan harus merupakan rumus. Jadi tidak harus rumus. Bentuk aljabar itu tidak harus rumus ya. Boleh permisalan juga boleh. Oke, kita lanjutkan. Catatan lagi ya. Bentuk aljabar terdiri dari suku-suku dan setiap suku terdiri dari faktor dan konstanta. Ya, faktor terdiri dari koefisien dan variabel. Oke, kita dari catatan ini masih bingung, kita langsung ke contohnya ya dalam unsur-unsur pada bentuk aljabar. Oke, yang pertama ada contoh
bentuk aljabar 3x plus 7y plus 5. Nah, tadi ini berarti dikatakan bentuk aljabar berapa suku? 3 ya. 1, 2, 3. Jadi ini bentuk aljabar 3 suku. Paham dulu ya, 3 suku. Kita lanjut ya. Suku ke-1 atau suku pertamanya adalah 3x. Nah, di sini ya. Suku. Tadi kalau kemudian yang kedua, suku yang kedua adalah 7y dan yang ketiga adalah 5. Oke, ada 3 suku, masing-masing sukunya sudah disebutkan. Nah, kita ke suku yang pertama ya. Di suku ini 3 ini disebut sebagai koefisien x. Tadi kalau suku mengandung koefisien dan variabel. Nah, koefisien itu adalah angkanya ya, dan variabel adalah hurufnya ya. 3 itu sebagai koefisien dari x. Nah, x merupakan variabel pertama. Oke, kita lanjut ke suku yang kedua. Nah, di sini sama, ada koefisien, ada variabel karena ada hurufnya ya. Koefisiennya adalah 7 disebut sebagai koefisien dari y, dan variabelnya y itu disebut sebagai variabel kedua. Oke, lanjut kita ke suku yang ketiga. Nah, di suku yang ketiga ini kok tidak ada hurufnya? Nah, ini namanya apa? Konstanta. Dia tidak punya koefisien dan variabel, hanya angka saja. Ini disebut sebagai konstanta. Paham ya? Oke, kita catatannya di sini adalah perhatikan bahwa suku ketiga merupakan konstanta, yaitu bilangan yang tidak ada variabelnya. Oke, diingat ya, kalau tidak punya variabel namanya konstanta. Oke, kita lanjut. Contoh yang kedua. Oke, anggap di bawah belum ada jawaban. Kita ke sini. Diketahui bentuk aljabar 13x dikurangi y ditambah z kuadrat dikurangi 9. Pertanyaannya, terdiri dari berapa suku bentuk aljabar itu? Kemudian yang B, sebutkan masing-masing sukunya. Yang C, tuliskan seluruh variabel dan konstantanya. Dan yang D, tuliskan koefisien masing-masing variabel. Oke, kita jawab satu-satu. Yang A, terdiri dari berapa suku bentuk aljabar itu? Ada berapa? 1, 2, 3, 4. Jawabannya ada 4 suku. Kita lanjutkan. Yang B, sebutkan masing-masing sukunya. Berarti sukunya ada 13x ya. Suku yang kedua apa? Bukan y tapi negatif y ya, karena di sini ada operasi pengurangan atau negatif ya. Nih di sini negatif y, jangan ditulis y saja nanti salah. Kemudian berikutnya di sini ada z, harusnya di sini z kuadrat ya, sukunya adalah z kuadrat. Ini salah, kurang kuadrat. Dan yang keempat adalah negatif 9. Oke, sudah terjawab yang B. Kita lanjut yang C. Tuliskan seluruh variabel dan konstantanya. Oke, variabelnya. Variabel apa? Variabel adalah huruf. Oke, berarti kita lihat dari aljabarnya, hurufnya apa saja? X, Y, dan Z. Maka variabelnya jawabannya adalah X, Y, dan Z. Ini tidak perlu ada kuadratnya ya. Ini hanya X, Y, dan Z, hanya hurufnya ya. Diingat. Kemudian konstantanya. Konstanta tadi apa? Angka yang tidak ada variabelnya. Nah, angka yang tidak ada variabelnya dari bentuk aljabar di atas mana? Ini yang terakhir ya. Jangan menjawab 9 tapi negatif 9. Hati-hati di sini. Kemudian tadi yang ditanyakan variabel, tidak boleh menjawab negatif y tapi y ya. Jelas? Oke, kita lanjut. Yang D, tuliskan koefisien masing-masing variabelnya. Nah,
variabel X koefisiennya 13, variabel Y koefisiennya negatif. Nah, ini tidak ada angkanya, berarti negatif 1. Kemudian koefisien dari Z ya, itunya berapa? Di sini enggak ada, berarti 1, positif 1. Kalau tidak ada, di sini ada angka 1 tapi tidak terlihat ya. Ini 1. Oke, perhatikan bahwa nah di sini nih tadi untuk menentukan suku ya, paham ya, jelas ya. Oke, kita lanjutkan. Berikutnya tentang suku-suku sejenis. Ya, suku-suku sejenis. Pada setiap bentuk aljabar, suku-suku sejenis adalah suku yang variabelnya sama. Ingat, variabelnya sama. Variabel tadi adalah huruf, berarti hurufnya harus sama. Oke, kita contoh, langsung ke contoh 1. Tuliskan suku-suku sejenis dari bentuk berikut ini: x kuadrat plus 3x min 2x plus 1. Yang B, 6y pangkat 3 min 3 plus 5y pangkat 3 plus x min 7. Oke, jawab. Tadi untuk menuliskan suku-suku sejenis. Suku-suku sejenisnya yang A, berarti suku-suku yang sejenis yang mana? Ya, itu ya. Di situ ada yang 3x dan 2x. Nah, itu dikatakan sejenis karena hurufnya sama atau variabelnya sama. Oke. Di situ bukan 2x tapi harusnya min 2x ya. Minnya ikut, ini pengurangannya ikut. Kemudian selanjutnya suku-suku yang sejenis dari yang B, berarti yang mana yang sama? Ya, yang y pangkat 3 ya. Berarti ada 6y pangkat 3 dan 5y pangkat 3. Kemudian angka. Nah, angka ini juga dikatakan suku-suku sejenis ya, min 3 dan min 7 gitu ya. Paham? Sejenis itu berarti sama, tidak ada hurufnya ya tidak ada hurufnya, satu sejenis ya. Kemudian hurufnya harus sama. Kalau satu kuadrat, satu tidak, itu bukan dikatakan suku sejenis, harus sama. Oke, kita contoh yang kedua. Manakah suku-suku sejenis pada masing-masing bentuk aljabar berikut ini? Yang A, 2xy min x plus 3yx plus 5x plus xy. Yang B, ax plus ay min bx plus by. Oke, kita jawab ya. Yang pertama, pada 2xy min x plus 3yx plus 5x plus xy, suku-suku sejenisnya yang mana? Ya, yang yx berarti yx-nya. Nah, berarti ada 2xy, 3yx dan xy ini sejenis, walaupun di sini xy yx bentuknya kan terbalik ya. Tapi sama-sama punya x, sama-sama punya y. Nah, ini dikatakan sebagai suku yang sejenis. Paham ya? Kayak berikutnya. Nah, ini sendiri, kita ke suku yang lainnya. Nah, suku yang lainnya ada yang min x dan 5x ya di sini. Oke, ini suku yang sejenis ya. Kita lanjut yang B. Ax plus ay min bx plus by. Apakah ada suku yang sejenis di sini? Adakah yang sama? Kayak ingat, hati-hati, walaupun di sini ada ax, ada bx, sama-sama punya x, tapi lihat depannya ini juga variabel ya. Depannya ini juga variabel a dan b, tidak sama, berarti bukan suku yang sejenis, kecuali di depannya ini adalah koefisien atau angka. Jadi kalau angka dikatakan sejenis, tapi kalau di sini huruf itu tidak dikatakan sejenis. Paham ya? Oke, kita lanjutkan. Oke, untuk operasi pada bentuk aljabar mungkin untuk pertemuan yang akan datang ya. Untuk video kali ini mungkin sampai di bentuk aljabar dulu operasinya.
besok ya. Sekian dari saya, ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.